Ya, semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Hari ini kami pagi ini mau membahas sesuatu mengenai properti Bali. Jadi Bapak Ibu harus dengarkan lanjutan dari cerita kami juga akan kami share di sosial media kami yang lain, Instagram, dari Sang Pendeta Sakti, YouTube, TikTok, Facebook, semuanya kami pakai Sang Pendeta Sakti. Salam. Oke, Bapak Ibu semangat pagi. Jadi pagi hari ini kita mau melihat area-area mana di Bali yang bagus. Jadi Bali itu terdiri dari satu kota media yaitu Denpasar dan 9 kabupaten kota. Termasuk salah satunya adalah Tabanan, tempat di mana kami sekarang, maupun Badung. Badung ini adalah kawasan yang paling kaya, kabupaten paling kaya di Indonesia. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu banyak bilang, kok bisa Bali jadi paling kaya? Memang apa yang dia suka? Apakah hasil alam, hasil bumi, hasil laut, atau pariwisata? Ya, kalau Anda melihat pariwisata itu sangat benar sekali. Kita lihat aja logikanya. Jadi Bandung ini punya banyak pantai terkenal, turis-turis baik domestik maupun turis asing. Kalau ke Bali biasanya kemana? Pasti ke Selatan, ke Barat, ke Seminyak, ke Nusa Tenggara, ke Luar, ke Pecandu. Semuanya itu berada dalam wilayah Bandung. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, sekarang ini pengelolaan pantai ini sudah bagus. Beberapa pantai ada petugas pencalaknya, ada juga loket-loket yang disediakan oleh pemerintah untuk membuat kawasan itu bagus dan nyaman, cantik, bersih. Dan dibuat loket yang menghasilkan pemasukan daerah yang besar. Jadi kemarin misalnya saya ke Bandung, mungkin kurang kasih kafe, resto, kasih ikonik, ada patung Long di sana, bukan patung ya, kayak statue gitu. Terus kemudian ada patung yang bagus, terus kemudian di tengah-tengahnya juga banyak ornamen statue yang cantik, yang menjadi itu cuma ada satu dan itu bentuknya langsung. Tapi Ibu tahu dia maksudnya berapa? 40 rupiah. Itu waktu itu saya hari Senin pagi ke sana. Yang datang lebih dari 1.000 pagi Senin kosong-kosongnya, bukan weekend. Kenapa? Karena ternyata banyak bis rombongan, baik rombongan dari tour and travel dari luar negeri. Saya lihat dari India banyak, dari Australia banyak, dari Amerika, dari Korea, dari Jepang, negara-negara sekitar kita ya. Malaysia juga ada. Nah, itu bawanya satu bis. Nah, kemudian yang banyak lagi apa? Dari sekolah. Ternyata sekolah-sekolah sekitar ya. Baik dari Bali maupun dari Jawa. Di Jawa dari Banyuwangi, sekolah dari Jember. Kemarin saya bahkan ketemu sekolah dari Jawa Tengah itu. Dari Pati, dari Boyolali. Mereka lagi karya wisata ke situ. Nah, satu rombongan sekolah ini bisa 200 sampai 1.000 orang. Bayangin, mereka langsung memenuhi tempat wisatanya dan untungnya tempat wisatanya ini cukup besar. Mampu menjembatani semua. 40.000 itu belum termasuk makan. Hanya datang aja, masuk ke dalam. Bahkan saya tanya, saya ngajak orang tua saya yang sudah lansia ya, 70 tahun ke atas, ternyata tetap bayar. Tapi enaknya apa? Boleh dipinjamin kursi roda. Dan ini ternyata berbeda antara domestik yang 40.000. Saya tanya kalau wisatawan asing berapa? 75.000. Tapi dikasih satu botol mineral water. Ya, worth it juga. Karena beberapa tempat lain ada yang bedanya lebih jauh. Karena memang kita tahu turis asing ini bawanya dolar ya, dolar. Jadi nilai masuknya ke Indonesia harus belanja yang tinggi. Nilainya beda-bedanya juga nggak tahu banyak. Tapi mereka enjoy sekali di sana, foto-foto, sunbathing ya, tanning, menikmati udara di sana. Bahkan di sana pun diberdayakan ada wisata
spot. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau Badung ini terkaya. Kenapa? Ya karena pantainya ini terkenal. Andai kata turis datang 4 hari ke Bali, mungkin tempatnya pantainya punya Badung. Mereka berdistribusi, mereka menikmati, bahkan mungkin sehari bukan hanya satu tempat, tapi bisa 2 atau 3 tempat. Belum lagi makin banyaknya beach club, banyaknya hotel. Itu mereka menyumbangkan pajak yang nggak kecil. Banyaknya mall juga. Ini seperti kita tahu, ada satu mall yang paling bagus di Bali sekarang, Icon Mall Sanur. Belakangnya ini langsung pantai Sanur. Ada beach clubnya, ada kafenya. Ini one stop shopping banget. Bagus gitu. Saya kemarin ke sana juga, antar klien saya pengen tahu, puas banget. Kenapa? Karena dari dalam mall bisa lihat view laut langsung. Di belakang sudah menikmati udara pantai. Ini mallnya Mall Sunrise. Jadi waktu sunset juga bagus. Kemudian di sana bisa surfing juga. Jadi ramai. Oke Bapak Ibu, jadi mengapa Bapak Ibu Badung ini menjadi salah satu kabupaten yang besar dan sekarang propertinya bagaimana? Nah, seperti Bapak Ibu ketahui kalau di Kute, Sanur, Nusa Dua, Uluwatu, Pecatu, Jimbaran itu cari villa tanah itu sudah susah yang berada di Jalan Raya. Karena kenapa? Selain susah juga harganya sudah tinggi, melangit. Nah itu wajar. Kenapa? Karena turis semua situ. Saya pernah seharian nongkrong ya, bukan nongkrong sebenarnya, mau jemput tamu dari Australia. Bandara internasionalnya itu nggak pernah sepi. Tiap mungkin 5 menit datang pesawat baru, keluar, mereka check out bagasi, mereka keluar. Satu rombongan, satu pesawat bisa 200 sampai 500 orang. Kemudian 5 menit kemudian ada lagi, 5 menit kemudian ada lagi, 5 menit kemudian ada lagi. Wah, saya lihat juga di TV itu ya, daftarnya penuh sekali. Oke, jadi Bapak Ibu kalau mau cari kawasan villa yang bisa disewakan lancar, ya cari yang daerah Badung, itu saat yang bagus. Nah, kami memiliki resort villa, namanya Maja Jimbaran. Ini berada di Jimbaran, dekat dengan pantai Sunset yang biasanya kalau Bapak Ibu lihat itu ada kafe-kafe yang menyediakan seafood. Nah, itu namanya yang paling terkenal ada Cafe Menega. Kami mengajak klien kami biasanya kalau habis survei pasti ke sana. Itu ramenya minta ampun. Makanannya enaknya mantap banget. Seafood, mereka spesialisnya. Jadi di sepanjang pantai itu ada mungkin lebih dari 10 kafe yang menjual ikan bakar. Menunya hampir-hampir sama, rasanya tergantung kokinya. Jadi Bapak Ibu harus coba di sana. Di sana pun kalau sunset itu ada candlelight dinner, very romantic. Kemudian ada kuda, ada jual jagung, ada jual mainan anak yang lempar tinggi, bahkan ada yang foto-foto shot. Bisa kecek-kecek di situ, main di pantai. Itu menyenangkan sekali. Nah, Villa Maja Jimbaran itu cuma 5 menit dari situ. Jalan kaki pun bisa. Dan itu tempat yang paling ikonik di Jimbaran. Di Jimbaran Bukit enaknya apa? Tinggi daerahnya, jadi dingin. Dekat pantai tapi daerahnya tinggi. Nah, itu bagus. Dan sekarang mencari villa di sana itu mahal-mahal. Cari yang di bawah 5M mungkin sangat susah. Apalagi yang ukurannya besar ya. Kalau 5M hanya satu kamar ya banyak mungkin ya. Tapi ini 5M, 2 kamar, 2 lantai, besar lagi. Tanahnya 7 kali 20, 6,8 kali 20 tepatnya, 136 meter. Nah ini adalah Villa Maja Jimbaran. Harganya pun yang fantastis. Bukan 5M, separuhnya 5M, bukan juga. Masih kurang, 2,488. 2 lantai, tipe, nah ini tipenya 6,8 kali 20. Kamarnya 2 di atas, bisa 3, tambah 1 bawah, custom. Ada balkoninya masing-masing. Nah, ini bentuk villanya sanctuary. Ada sunken living roomnya. Nah, ini foto-fotonya, desainnya. Juga bahkan ada kolam renangnya yang bukan buat kecek-kecek, tapi buat berenang asli. 3 kali 8 kolam renangnya. Itu buat kolam renang, kalau makin besar makin mahal. Ini rancangannya bagus banget, hubungi kami. Ferry, Sang Pendekar Properti Sakti di 083 8370 7-nya 5 kali. Ferry, Sang Pendekar Properti Sakti di 083 8370 7-nya 5 kali untuk survei Villa Maja Jimbaran. Villa paling viral saat ini 2
2 lantai, 136